Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau bersabda, la tunkahu al-ayyimu hatta tustamara wa la tunkahu al-bikru hatta tusta'dana. La tunkahu, tidaklah dinikahi siapa al-ayyimu, janda, hatta tustamara, sampai dia dimintai pendapat terlebih dahulu. Wa la tunkahu al-bikru, dan tidak dinikahi al-bikru, ya, seorang gadis perawan, hatta tasta'dana, sampai dia dimintai izin. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa idnuha, lalu bagaimana izinnya seorang gadis itu? Qala antas kuta, muttafaqun alaih. Jadi pertanda perempuan menjawab iya bahwa dia mau dinikahkan kepada laki-laki itu teh cicing. Tandana teh cicing, kapungkur teh ya naon Pak. Kalau misalkan purun boten kali niki ya. Misalkan neng bahasa Sundanya kamu kumaha cara. Misal malu kucing. Ya kapungkur pan aya ieu Pak ya apa? Taplak meja gitu ya. Taplak mejanya dilipat-lipat gitu. Terus jika soe. Sampai apa jempol kakinya katanya ceduk. Itu tuh pertanda mau. Pertanda antas kuta. Jadi wanita itu punya rasa malu sehingga tidak belak-belakan. Ya dengan diam nunduk berarti mau dan memberi persetujuan. Ini pesan hadis di sini. Ya, nyambung dengan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, as-sayyibu haqqu bi nafsiha min waliyiha. As-sayyibu, seorang janda, rondo ya, janda, haqqu itu lebih berhak bi nafsiha, terhadap dirinya sendiri, min waliyiha, dari walinya. Maksudnya janda itu punya hak untuk memilih. Kalau misalkan ada wanita yang sudah bersuami kemudian suaminya meninggal atau dia dicerai dan masa iddahnya sudah selesai, kemudian dia itu ingin mengarungi rumah tangga lagi, dia punya hak untuk memilih dari walinya. Wal bikru tusta'maru, dan seorang gadis ya atau perawan itu tusta'maru, ya dimintai pendapat. Wa idnuha sukutuha, dan izinnya seorang bikr ya seorang gadis itu sukutuha, diamnya. Rawahu Muslim. Wa fil ladzin laisa lil wali ma'as sayyib amrun, tidak ada bagi wali yang menyertai seorang janda itu amrun, ya perintah. Artinya walinya perempuan yang sudah berstatus janda itu tidak punya hak untuk memerintah atau dalam tanda kutip mengatur bahwa janda tersebut harus nikah dengan ini, dengan itu dan sebagainya. Karena seorang janda itu punya hak untuk memilih calon suaminya lagi ya. Jadi walinya itu mestinya ya hanya meridhoi saja, karena seorang yang sudah berstatus misalkan meninggal oleh suaminya, dia ingin berumah tangga lagi, ya dia punya hak. Tapi tetap dalam pernikahan harus dengan wali, karena ada hadis nanti yang selanjutnya nih. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijul mar'atul mar'ata. Ya, jadi seorang perempuan itu tidak bisa menikahkan perempuan. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha, dan juga seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Dalam artinya dalam artian bahwa
ya kemarin kan kita bahas bahwa la nikaha illa biwaliyin wa syahidaini. Bahwa perempuan itu menikah itu harus dengan walinya. Walinya itu ya yang utama adalah bapaknya. Kalau bapaknya sudah tidak ada, saudara laki-laki yang sudah baligh. Nah, catatannya. Iya, Pak. Saudara laki-laki yang sudah balik meskipun statusnya masih bujang, masih belum nikah, tapi sudah balik, sudah tahu hak dan batil, sudah dewasa lah, ya. Ya, mungkin kalau di kita patokannya umur 17, 18 tahun gitu. Terus ada saudara perempuannya karena bapaknya sudah tidak ada, maka ya walinya adalah ya saudara laki-lakinya tersebut. Nah, kemarin dijelaskan manakala wali tadi misalkan saudara laki-lakinya itu belum mampu untuk secara mental istilahnya, walaupun sekarang ya, disediakan oleh KUA ya, ini tinggal dibaca. Kalau misalkan secara mental belum mampu, belum berani, maka dia bisa mewakilkan kepada seorang yang alim ya dalam hari ini ya petugas KUA atau misalkan kiai yang punya ilmu yang ya kiai, ustadz dan sebagainya. Itu bisa mewakilkan bahwa saya nggak tetek gitu deh, saya nggak pede, maka saudara laki-lakinya tersebut boleh mewakilkan kepada yang lebih sepuh atau yang punya ilmu ya untuk mewakilkan dia menikahkan saudara perempuannya itu. Jadi tatanya tadi meskipun tadi janda itu boleh memilih calon suaminya, ya tetap dia saat akad nikah harus dengan walinya. Karena tadi la tuzawwijul mar'atul mar'ata. Perempuan itu tidak bisa menikahkan perempuan yang lain. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha. Dan perempuan juga tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Artinya, Gus boleh saya menikah tanpa wali, itu tidak sah menikahnya. Paham gitu ya?